Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gratis Matematika, channel tempatnya tutorial belajar matematika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, selalu terjaga meskipun dalam keadaan suasana pandemi COVID yang luar biasa ini. Semoga kita semua tetap selalu sehat supaya dapat beraktivitas, dapat belajar seperti semula. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu saya ingatkan kembali teman-teman, kalau kalian memang suka dengan konten-konten yang saya sampaikan di sini, saya berikan di sini, kalian berikan jempolnya. Dan apabila dirasa channel saya bermanfaat, materi yang saya sampaikan bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman supaya yang lain juga bisa tahu tentang materi apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa, kalau kalian memang ingin terus mendukung channel Gratis Matematika, kalian boleh klik tombol subscribe di bawah. Sumber belajar yang saya pakai sementara ini adalah LKS Pak Bakar ini juga dari materi yang kemarin juga. Kenapa saya pakai ini? Karena kalau dalam buku paket mungkin anak-anak ada yang belum mendapat. Jadi kalau seperti LKS ini, insya Allah kalian semua sudah memiliki. Jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Materi kelas 10 silakan dibuka LKS-nya, yaitu halaman 5 ya, halaman 5. Bab 1 yang akan kita bahas di sini adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini akan kita bahas nanti. Cuma yang jadi masalah yang pertama adalah nilai mutlak ya, nilai mutlak. Maka nilai mutlak di sini kalian harus paham dulu apa itu nilai mutlak. Jadi yang namanya nilai mutlak itu membuat suatu bilangan yang awalnya negatif ataupun positif ataupun nol, semuanya akan berubah menjadi positif dan nol ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya coba sekalian simak ilustrasi pada halaman 5 di sini ya. Masalah dan alternatif penyelesaian. Di sini saya akan memberikan dua buah contoh ilustrasi. Ilustrasi yang pertama tertera di sini berkaitan dengan suatu permainan ya, permainan lompat ke depan ataupun lompat ke belakang ya. Jadi kalau lompat ke depan itu simbolnya positif, kalau lompat ke belakang artinya negatif. Kemudian ilustrasi yang kedua nanti akan saya memberikan gambaran tentang simpangan ya. Jadi yang dimaksud dengan simpangan di sini bukan simpangan perjalanan, itu bukan, tetapi simpangan yang dimaksud di sini adalah besar penyimpangan nilai terhadap nilai rata-rata. Oke, nanti kita simak penjelasan untuk yang kedua. Yang pertama kali kita simak saja langsung untuk ilustrasi yang pertama terkait dengan permainan lompat ke depan ataupun ke belakang ya. Di sini saya ilustrasikan pada garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Di sini adalah posisi awal, posisi 0, kemudian di sini negatif 1. Nah, saya kasih cara yang sama di sini pada garis bilangan. Sebelumnya kalian juga pernah mempelajari pada garis bilangan ini sewaktu masih tingkat sekolah dasar ya, juga pernah dipelajari ini konsep dasar dari operasi bilangan. Nah, misal cukup sampai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misal. Kemudian konsepnya di sini posisi awal arah ke sana negatif, di sini menunjukkan arah ke belakang ya. Negatif itu menunjukkan ke belakang. Nah, kemudian untuk yang ke sini arah ke depan. Nah, jadi posisi arah di sini. Nah, ini matanya ini menuju ke depan, belakang.
Oke, untuk yang pertama di sini anak dari posisi awal melompat 5 langkah ke depan. 5 lompatan ke depan. 1 2 3 4 5. Posisi anak sekarang di sini ya. 5. Positif 5. Kemudian dilanjutkan dengan lompatan ke belakang 7 langkah. Awalnya terakhir posisinya di sini, kemudian lompat 7 langkah ke belakang, berarti dimulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, posisi terakhir di sini. Negatif 7 artinya 7 langkah ke belakang. Posisi terakhir posisi negatif 2 di sini ya. Kemudian dilanjutkan lagi 4 langkah ke depan. 4 langkah ke depan dari sini tadi. 1 2 3 4. Kanan 4. Posisi di sini. Positif 4 langkah ke depan. Kemudian langkah yang terakhir adalah 6 langkah ke belakang. 6 langkah ke belakang. Terakhir posisi ini 6 langkah ke belakang. 1 2 3 4 5 6. Negatif 6. Jadi posisi ada di sini ya, posisi anak di sini. Tepat angka negatif 4. Sekarang pertanyaannya gini, dapatkah Anda membuat sketsa lompatan anak tersebut? Ini sketsa lompatan anak. Kemudian tentukan langkah posisi akhir anak tersebut. Langkah posisi akhir jelas, awalnya di sini bergerak depan ke belakang, ke depan, terakhir ke belakang. Posisi terakhir anak adalah pada posisi negatif 4. Artinya negatif 4 itu adalah 4 langkah di belakang posisi semula ya. 4 langkah di belakang posisi semula. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa langkah yang dijalani anak? Berapa langkah? Artinya kita menentukan banyaknya langkah. Kita menghitung dari awal. Di sini. Dari 0, langkah yang pertama dari 0 ke 5. 5 jelas. Banyak langkah. 5. Kemudian ditambah lagi, langkah itu kan selalu bertambah ya. Ditambah 7 langkah. Kita tidak menghiraukan tanda min di sini. Tanda negatif enggak. Karena banyak langkah itu positif, nggak mungkin banyaknya langkah kok negatif, enggak mungkin. Pasti banyak langkah positif, berarti 7 langkah ke belakang tambah 7. Kemudian ditambah 4 langkah ke depan tambah 4, kemudian ditambah 6 langkah ke belakang. Nah, konsep seperti ini adalah konsep nilai mutlak ya. Nilai mutlak di sini selalu positif, bilangan selalu positif. Jadi awalnya seharusnya bilangan itu negatif, ada yang membuat bilangan negatif, nanti yang dihitung adalah nilai positifnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan banyak langkah ya. Jadi ilustrasi yang ketiga di sini, soal yang ketiga di sini, berapa langkah yang dijalani anak, itu adalah yang terkait dengan nilai mutlak. Simbol nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini, 2 buah garis yang sejajar tegak. Nah, seperti ini. Ini simbol nilai mutlak. Jadi banyaknya langkah di sini 5 positif jelas, semuanya harus mutlak, tidak ada langkah yang negatif. Banyaknya langkah itu pasti positif, maka di sini diberi simbol harga mutlak dari 5. Kemudian berikutnya adalah harga mutlak dari, karena tadi 7-nya negatif ke belakang kan, maka harus dikasih harga mutlak dari negatif 7. Kemudian ini 4 langkah ke depan jelas positif 4. Kemudian 6 langkah ke belakang, di sini harga mutlak daripada negatif 6. Nah, di sini jadi bentuk penulisan nilai mutlak di sini terkait dengan langkah ya. Berapa kita hitung? Harga mutlak dari 5, positif 5, harga mutlaknya adalah 5. Kemudian harga mutlak dari negatif 7 adalah 7. Semuanya dirubah menjadi bilangan positif. Kemudian ditambah
Harga mutlak dari 4. Kemudian harga mutlak dari negatif 6 adalah 6. Maka total langkah keseluruhan adalah 5 ditambah 7 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 6 22. Artinya di sini 22 langkah. Nah, ini akan diperoleh nilai yang berbeda. Kalau ini pertanyaan yang kedua terkait daripada posisi akhir anak. Jadi posisi akhir itu boleh negatif, boleh positif. Negatif itu melambangkan daripada posisi anak di belakang. Kemudian kalau terkait dengan banyak langkah, ini terkait dengan materi nilai mutlak. Ya, langkah itu pasti positif, 22 langkah. Jadi seperti itu. Ilustrasi yang pertama terkait dengan permainan lompat ke depan dan ke belakang, seperti itu ya. Ilustrasi yang kedua ini terkait dengan nilai statistik, yaitu simpangan. Misal simpangan gini, adik memiliki 4 permen. Nah, kemudian si kakak memiliki 10 permen, misal 10 permen. Nah, intinya apa di sini? Adik memiliki 4 permen, kakak memiliki 10 permen. Di sini yang kita bahas adalah besar simpangan. Jadi simpangan itu nanti kita harus terkait dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata sudah kalian pelajari kelas 9 dulu ya, rata-rata. Kalau kedua permen milik adik dan kakak ini kita ratakan, kita sama ratakan, artinya mencari nilai rata-rata, yaitu 4 permen ditambah 10 permen, totalnya 14, terus dibagi 2 anak, kakak dan adik. Maka di sini akan imbang nanti diperolehnya. 4 tambah 10 14 dibagi 2 7. Nah, 7 di sini adalah nilai rata-rata. Artinya dibagi rata, adik dapat 7, kakak dapat 7, seperti itu. Ini nilai rata-rata. Sedangkan yang dimaksud dengan simpangan adalah besarnya penyimpangan nilai daripada nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya 7. Berapa besar penyimpangan dari adik? Adik ini 4. Berarti besar penyimpangan. Simpangan di sini adalah nilai rata-rata dikurangi XI misal ya. Ini datum yang pertama ada 4 ya, jadi nilai rata-ratanya 7. Ini milik adik misal, ini simpangan adik ya, simpangan adik. Nilai rata-ratanya 7 dikurangi 4. 7 kurangi 4 berapa di sini? 3. Besar simpangan dari data adik adalah 3. Nah, ini enggak masalah, masih positif. Kemudian untuk yang kakak, besar simpangan ini untuk data kakak, nilai rata-rata dikurangi dengan nilai kakak. Rata-ratanya 7, kemudian dikurangi data kakak ada 10 permen, maka 7 dikurangi 10 adalah negatif 3. Nah, negatif 3 di sini tidak boleh karena besar simpangan. Berapa besar penyimpangannya itu harus selalu positif, tidak mungkin negatif. Maka konsep yang dipakai di sini menerapkan konsep nilai mutlak ya. Maka di sini besar simpangannya kita mutlakkan, berarti besar penyimpangannya 3. Nah, kebetulan di sini sama. Adik menyimpangnya 3 ya, 3 positif. Kakak besar menyimpangnya 3 negatif. Jadi konsep nilai mutlak diterapkan pada simpangan statistika seperti itu. Jadi seperti itu adik-adik bisa dipahami ya. Ada 2 ilustrasi tadi. Ilustrasi yang pertama terkait dengan permainan lompat ke depan ke belakang. Ilustrasi yang kedua terkait dengan simpangan pada nilai statistika. Kalau misalkan ini kalian masih belum paham, belum menguasai, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya.
Dan saya, kalau kalian merasa ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman kalian, boleh share ke teman-teman. Dan jangan lupa kalau memang kalian ingin selalu mendukung channel Radius Matematika, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan tentang apa itu definisi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu bisa didefinisikan ke dalam berbagai macam bentuk penulisan ya. Nanti kita lanjutkan untuk tutorial video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.